Rusia sudah mengirim surat, tetapi mereka minta September-Oktober, tapi kan Oktober kita nggak bisa. Dan September kita sudah, waktu itu udah ada respon. Halo, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga semuanya sehat walafiat. Kali ini Mimin akan bagikan beberapa kabar terbaru di antaranya. Kabar gembira, Erick Thohir undang Rusia untuk laga uji coba pada FIFA Matchday September, usai tak ada kejelasan undangan uji coba melawan Malaysia. Mengejutkan, di luar dugaan, Thailand beri doa dan dukungan kepada Indonesia agar timnas Garuda bisa menang melawan China di Stadion GBK, sehingga bisa jadi wakil ASEAN lolos Piala Dunia. Kekacauan di balik laga bergengsi ASEAN All-Star vs Manchester United membuat publik Malaysia geram. Para legenda sepak bola Malaysia pun ramai-ramai ajukan protes. Kabar gembira, Erick Thohir undang Rusia pada laga uji coba FIFA Matchday September, usai tak adanya kejelasan undangan uji coba melawan Malaysia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengambil langkah cepat dan tegas menyusul batalnya rencana laga persahabatan antara timnas Indonesia dan Malaysia pada FIFA Matchday September mendatang. Tak ingin momentum internasional itu terbuang sia-sia, Erick langsung mengarahkan timnya untuk mencari lawan pengganti yang lebih kuat atau yang setara dengan Indonesia, dan kali ini pilihannya jatuh kepada Rusia yang memiliki peringkat 35 FIFA. Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan. Namun bagi Erick, FIFA Matchday adalah kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk mengasah kemampuan melawan lawan-lawan tangguh. Rusia merupakan sebagai tim dengan sejarah kuat di sepak bola dianggap cocok untuk menguji mental dan kualitas permainan anak asuh Patrick Kluivert. Sepak bola Indonesia sedang tumbuh. Kami butuh ujian yang lebih berat untuk melangkah ke level berikutnya, ujar Erick dalam konferensi pers singkat di Jakarta. Dengan batalnya laga melawan Malaysia, kami ingin tetap memanfaatkan FIFA Matchday secara maksimal. Rusia adalah lawan yang berkualitas dan akan menambah pengalaman berharga bagi tim kita. Undangan resmi pun telah dilayangkan, dan PSSI kini tengah menjalin komunikasi intens dengan Federasi Sepak Bola Rusia. Jika kesepakatan tercapai, laga Indonesia dan Rusia ini akan menjadi pertemuan pertama kalinya di ajang uji coba. Bagi para pecinta sepak bola nasional, kehadiran Rusia di Stadion Utama Gelora Bung Karno tentu akan menjadi tontonan menarik dan syarat gengsi, sekaligus ini menjadi sinyal bahwa Indonesia siap membuka diri menghadapi lawan dari berbagai belahan dunia. Mengejutkan, di luar dugaan, Thailand beri doa dan dukungan kepada Indonesia agar timnas Garuda bisa menang melawan China di Stadion GBK, sehingga bisa jadi wakil ASEAN lolos Piala Dunia. Langit senja menyelimuti Stadion Gelora Bung Karno saat ribuan supporter berpakaian merah putih memenuhi tribun. Tinggal beberapa pekan lagi Indonesia akan menghadapi Tiongkok dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia sebagai penentuan. Taruhannya bukan kecil, tiket ke Piala Dunia 2026. Sebuah mimpi yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang bagi negeri di Asia Tenggara. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Dari jauh, dari tanah negeri Gajah Putih, doa-doa tulus mengalir. Thailand, rival lama di lapangan, hari itu bukanlah lawan. Mereka adalah saudara. Melalui media sosial, siaran berita, dan bahkan spanduk kecil yang terpajang di Bangkok, satu pesan menggema, Indonesia, bawa nama ASEAN ke panggung dunia. Kami bangga padamu. Para pemain Garuda tahu mereka tidak sendiri. Mereka tidak hanya membawa harapan bangsa, tetapi juga semangat seluruh Asia Tenggara. Setiap tackle, setiap umpan, dan setiap tembakan ke gawang menjadi wujud dari tekad kolektif kawasan yang ingin dikenal dunia bukan hanya lewat pariwisata dan budaya, tapi juga sepak bola. Melalui wawancara media Thailand Channel 7, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Nual Van Lamsam atau yang biasa dipanggil Madam Pang menyampaikan dukungannya. Saya ingin menyampaikan doa dan dukungan penuh kepada tim nasional Indonesia yang akan berlaga melawan Tiongkok di Stadion Gelora Bung Karno. Pertandingan ini bukan hanya penting bagi Indonesia, tapi juga menjadi harapan besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Saya pribadi turut bangga dan antusias. Jika Indonesia menang, maka ASEAN akan memiliki wakil yang layak dan tangguh di panggung Piala Dunia. Semoga semangat,
persatuan, dan kerja keras para pemain bisa membawa hasil terbaik. Selamat bertanding dan semoga sukses untuk Garuda Muda. Kekacauan di balik laga bergengsi ASEAN All-Star vs Manchester United membuat publik Malaysia geram. Para legenda sepak bola Malaysia pun ramai-ramai ajukan protes. Rencana pertandingan persahabatan antara ASEAN All-Star melawan Manchester United yang dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur pada tanggal 28 Mei tahun 2025 kini menghadapi krisis serius. Alih-alih menjadi pesta sepak bola Asia Tenggara, laga ini justru nyaris berubah menjadi bencana organisasi. Sejumlah hambatan besar mencuat, mulai dari kekacauan dalam penjualan tiket yang sepi hingga ketidakberesan dalam persiapan logistik yang dinilai sangat lambat. Sistem penjualan tiket online bermasalah sejak hari pertama, di mana ribuan penggemar melaporkan kegagalan dalam proses pembelian. Ada yang ditagih 2 kali untuk meraih keuntungan, ada pula yang mendapat tiket tanpa informasi kursi yang disiapkan. Bahkan beberapa calo sudah memperdagangkan tiket palsu di platform media sosial akibat tiket yang terlalu mahal, memicu kepanikan publik sepak bola Malaysia. Masalah makin parah ketika logistik tim ASEAN All-Star tak kunjung siap. Beberapa pemain melaporkan belum menerima jadwal resmi latihan dan akomodasi. Bahkan, pelatih kepala ASEAN All-Star Kim Sang-sik dikabarkan kecewa berat dengan kondisi yang terjadi. Legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih pun ikut angkat suara terkait keributan di laga ASEAN All-Star tersebut. Dalam unggahan Instagramnya, ia menyindir tajam. "Kita mau lawan tim sekelas Manchester United, tapi manajemen kita sekelas Liga Kampung. Malu pada dunia, ini seharusnya jadi kebanggaan, bukan aib." Sementara itu, mantan pelatih tim nasional Malaysia, Datuk Raja Gobal, menyampaikan kritik yang lebih diplomatis namun tetap tegas. "Pertandingan besar butuh perencanaan besar. Kalau kita tidak bisa jaga detail, maka kredibilitas kita sebagai tuan rumah akan terus diragukan oleh dunia internasional." Netizen Malaysia pun tak tinggal diam. Di Twitter dan Facebook, ribuan komentar menyerbu akun resmi FAM. Seorang pengguna bernama @faslimi menulis, "Beli tiket macam nak beli iPhone, tapi hasilnya dapat kecewa. FAM tak pernah belajar dari kesilapan lama." Komentar lain dari akun @ainul hadi berbunyi, "Kami bangga MU mau datang, tapi malu dengan cara FAM urus semuanya. Tagar-tagar FAM out, tagar kecam FAM, dan tagar batal saja match kini viral di media sosial Malaysia."